Kami minta salah satu orang ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, anak-anak silakan berdiri. Semuanya tangan di dada, tutup mata. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Cici silakan dulu. Baik anak-anak silakan dulu. Pak akan melakukan presesi pada pagi hari ini. Presesi itu adalah absen. Pak minta ketua kelas untuk mengecek siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. yang tidak hadir 2 orang. 1. Gabriel Kevin Besin, 2. Aprilia Amora Sarmento. Oke, baik yang tidak hadir Gabriel Kevin Besin dan Aprilia Amora Sarmento. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya? Anak-anak, masih ingat materi kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat? Kata. Saya Pak. Oke. Bola. Oke, baik silakan dulu. Tepuk salut untuk Kansa. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Materi kemarin pelajaran PJOK tentang sepak bola. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Anak-anak, siapa yang ada tempat favorit ketika dia tidak datang sekolah atau pada saat hari Minggu atau pada saat hari libur itu dia sering ke tempat favorit itu? Siapa yang ada tempat favorit? Siapa tempat favorit yang sering anak-anak kunjungi? Di mana-mana itu? Siapa? Di gunung. Friend di gunung. Citra? Nali di mana? Oh, Nali itu di kebun. Dita di mana? Di kali, Pak. Oh, di kali. Oke, tadi Citra bilang dia sering ke pantai. Anak-anak, di pantai itu apa yang kalian jumpai pada saat pergi ke pantai? Ikan. Ikan, Pasir. Air. Pemandangan ombak. ya, benar sekali anak-anak. Jadi pada saat kita ke pantai itu, kita sering melihat banyak orang di pantai. Kita melihat banyak ikan, ada pasir putih. Kita di Belus ini ada satu tempat pariwisata namanya Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih ada Pantai Sukair Larang, Aufui. Aufui itu yang ada patung Bunda Maria itu. Kau pernah di sana kan? Pernah. Foto kecil di sana. Berdoa. Berdoa. Cici mau berdoa di sana. Berdoa, doa apa? Baik, itu tempat-tempat favorit. Jadi pada saat kita ke tempat favorit itu artinya tempat yang kita senang kunjungi. Itu yang disebut favorit. Favorit itu adalah tempat yang paling senang kita kunjungi. Di pantai kita menemukan banyak orang. Ada ombak yang begitu bagus, ada banyak ikan. Kita di sana mandi sampai puas-puas. Siapa yang di pantai tidak pernah mandi di sana? Semuanya mandi toh? Ya. Baik, itu adalah tempat favorit kita. Semua di sini memiliki tempat favorit yang tadi seperti Feren bilang dia sudah naik bukit, naik gunung. Di gunung itu kita pada saat kita mendaki gunung itu di pagi hari kita akan menemukan kabut yang begitu tebal. Di sore hari kita bisa melihat sunset. Di atas bukit kita bisa menemukan burung-burung yang jarang kita jumpai dalam kehidupan kita di rumah atau di sekolah. Burung-burung seperti burung elang itu dia punya sangkar itu di hutan sana di tempat favorit. Iya atau saya? Saya pernah tidak melihat. Oke, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menjelaskan tempat-tempat favoritnya. Sekarang
Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, yaitu 1, menjelaskan pengertian teks deskripsi. Jadi tujuan materi kita yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian teks deskripsi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Jadi Pak akan menjelaskan bagaimana itu ciri-ciri dari teks deskripsi itu. Terus yang ketiga, menemukan informasi penting dalam teks deskripsi tersebut. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu pengertian teks deskripsi. Yang kedua itu apa kalian tadi? Yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi. Terus yang ketiga adalah menemukan informasi penting dalam teks deskripsi. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah teks deskripsi. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu teks deskripsi? Adakah yang tahu apa itu teks deskripsi? Friend, bisa? Oke, bagaimana apa itu teks deskripsi? Oke, tadi friend bilang teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek. Friend paham sekali. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang objek. Jawaban itu sudah benar. Jadi sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar atau merasakan sendiri objek tersebut. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan objek supaya orang-orang atau pembaca yang membaca teks deskripsi itu dia merasakan benar-benar seperti yang kamu rasakan di pantai. Jadi dia menggambarkan secara detail apa itu kejadian di pantai. Jadi itu yang menggambarkan teks deskripsi. Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi. Seperti yang tadi Pak bilang, teks deskripsi itu yang menggambarkan objek secara rinci. Objek secara rinci itu adalah ciri-ciri yang pertama. Jadi anak-anak, ini adalah 5 ciri dari teks deskripsi. Yang pertama itu menggambarkan objek secara rinci. Seperti tadi anak-anak bilang, pergi ke pantai. Anak-anak menggambarkan objeknya itu secara rinci. Terus yang kedua menggunakan panca indera. Panca indera. Manusia itu adalah panca indera. Oke baik, anak-anak, ciri yang kedua menggunakan panca indera. Manusia adalah panca indera. Iya. Coba anak-anak sebutkan. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Oke baik, terima kasih anak-anak. Manusia ada 5 panca indera. Yang pertama mata, kedua telinga, ketiga hidung, keempat lidah, dan yang terakhir adalah kulit. Mata itu untuk melihat, telinga untuk hidung untuk hidung untuk penciuman. Terus yang keempat lidah untuk merasa. Karena kita makan pedis itu kita rasa pakai lidah dan gigi ya. Kita juga pakai gigi. Kita makan pedis dulu, baru dia punya efeknya buat kita pun lidah terasa ya panas biasa. Kalau kita makan pedis itu lidah panas sekali. Terus yang kelima itu kulit untuk meraba. Kulit itu kenapa kulit itu dia bagian untuk meraba. Kita pegang ini kita rasa dingin, tapi sebelum kita lihat ini jarinya kita kulit duluan ini. Nah, itu orang bilang kulit itu untuk meraba. Jadi kita pegang baru suatu panas ini panas sekali karena kita kulit itu dia bersentuhan dengan apa yang panas atau dingin itu yang kita rasakan. Jadi kulit itu adalah indera yang terakhir dalam 5 panca indera. Baik anak-anak, kembali ke teks deskripsi. Yang ketiga menggunakan kata sifat. Sifat itu pada saat kita ke pantai, kita melihat pantai itu indah karena di dalamnya terdapat pasir yang begitu bagus, ikan yang banyak. Itu menggunakan kata sifat. Jadi kata sifat itu dia berupa indah, dan kata sifat itu dia ada indah, harum, cantik. Apa yang kita puji itu dia. Jelek itu juga merupakan kata sifat. Contohnya, kita melihat anak itu jelek sekali. Jelek itu adalah kata Sifat.
Itu yang barangkali bagus sifat ini jelek sekali. Karena apa yang kita lihat orang yang cina cantik sekali itu merupakan kata sifat. Jadi kita di pantai, kita melihat pantai yang begitu indah. Kita mendeskripsikan pantai, jadi pantai yang indah itu dia menggunakan kata sifat, itu ada ciri-cirinya. Yang keempat, membuat pembaca merasakan seolah-olah melihat langsung. Jadi kita menjelaskan teks deskripsi itu sehingga para pembaca itu seolah-olah mereka juga pergi ke pantai. Terus yang kelima, fokus pada objek tertentu. Jadi seperti yang tadi Pak bilang, anak-anak punya tempat favorit ada pantai. Jadi kami tanya bahas itu. Pantai saja kita tidak bisa bahas pantai, habis kita lari di gunung, tiba-tiba cinta senyum sendiri-sendiri, itu tidak boleh. Oke anak-anak, tadi Pak sudah menjelaskan pengertian dari teks deskripsi, ciri-cirinya, serta contoh dari teks deskripsi. Sekarang kita akan kelompok untuk mengerjakan tugas. Ini anak-anak di samping ini anak-anak di samping ini anak-anak. Ya, kelompok satu ini. Itu bilangan 1 Romawi begitu tulisan. Ayo berdiskusi sudah. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, baik, kelompok 1, 2, 3 sudah selesai mengerjakan. Baik anak-anak, Pak minta sebelum kita membahas tentang presentasi kelompok kalian, kita ice breaking dulu cepat semangat. Anak-anak, Pak minta untuk berdiri. Pak minta untuk siapa? Break di depan, kita ice breaking dulu. Semangat, kita tepuk semangat. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan. Deng deng deng. Dong dong dong. Dan. Deng deng deng. Dong dong dong. Semangat. Oke, baik, terima kasih Brian. Silakan kembali. Anak-anak silakan duduk. Kelompok 3 silakan ke depan. Sampai kita kelompok 2 itu bagus sekali presentasinya. Anak-anak, kami minta alat tenang biar kita bisa mendengarkan dengan jelas fasilitas dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perkenalkan saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Teks deskripsi bertujuan untuk B. Menggambarkan objek. Kata jenis termasuk C. Kata sifat. Kalimat yang termasuk deskripsi adalah B. Pantai itu sangat indah dan bersih. Tujuan teks deskripsi adalah B. Menggambarkan objek secara jelas. Kata yang memberikan sifat adalah C. Indah. Isian 1. Apa yang diceritakan dalam teks? Perkaulannya. 2. Sebutkan buat ciri teks deskripsi pada teks tersebut. Menggambarkan secara rinci menggunakan panca indera. 3. Bagaimana warna air laut pada teks? Biru jernih. 4. Apa yang membuat sesuatu pantai nyaman? Angin yang sejuk. Ini saja hasil dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Oke, rekan-rekan, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu teks deskripsi, terus ciri-ciri dari teks deskripsi, terus dari contoh teks deskripsi. Terus rekan-rekan sudah mengerjakan TKPD yang Pak siapkan. Baik rekan-rekan, mungkin cukup sampai sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya rekan-rekan, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak akan memberikan PR. Siapa yang tahu pekerjaan dari PR? Pekerjaan rumah. Berarti pekerjaan itu akan dikerjakan di Rumah. bukan di Sekolah. Oke, anak-anak. Baik anak-anak, PR-nya adalah buatkan salah satu contoh teks deskripsi di tempat ibadah kalian masing-masing. Tempat ibadah kita, kalau yang beragama Katolik adalah gereja, Protestan juga sama gereja, terus yang Islam masjid. Jadi buatkan contoh teks deskripsi di tempat ibadah kalian masing-masing. Pekerjaan ini akan kita periksa nanti. Sudah sangat catat, sudah tulis semua KPR-nya? Sudah. Salah satu maju ke depan untuk pimpin doa. Ini Fred, ketua kelas, Pak Sudah. Anak-anak silakan berdiri, tutup mata, tutup gigi. Berdoa dan Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Dijalan kau di antara wanita dan terpujilah
terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, boleh kembali, silakan.